Manusia dilahirkan sebagai pemenang. Seringkali kita sebagai manusia merasa rendah diri, kurang beruntung, kurang ganteng, kurang cantik, tidak punya kemampuan lebih sehingga tidak bernasib mujur seperti orang lain. Hal ini menyebabkan kita patah semangat, mudah menyerah, dan merasa semua yang terjadi pada diri kita adalah karena kehendaknya. Ya, memang apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Namun, sebelum kita pasrah menyerah kalah dengan keadaan, mari kita flashback pada saat sebelum kita dilahirkan. Allah menciptakan kita melalui perantaraan ayah dan bunda kita. Dari ratusan juta sel sperma, dalam ilmu biologi menyebut 100 sampai 700 juta sel sperma yang keluar, yang disemburkan ke rahim bunda kita, hanya punya satu tujuan, yakni membuahi sel telur. Terjadi kompetisi yang sangat dahsyat ketika ratusan juta sel sperma menuju ke satu sel telur. Karena dari ratusan juta ini, semua kalah, semua mati. Hanya tinggal jutaan. Dari jutaan hanya tinggal ribuan, dari ribuan hanya tinggal ratusan, dari ratusan hanya tinggal puluhan. Dari puluhan hanya satu yang mampu menyelesaikan misi terakhirnya. Terjadi kompetisi yang sangat dahsyat ketika ratusan juta sel sperma menuju ke satu sel telur. Karena yang bisa diterima dan mampu membuahi hanya satu sel sperma saja. Perjuangan ratusan juta sel sperma begitu berat untuk bisa masuk ke sel telur, karena harus melawan antibodi dan kondisi keasaman di dalam rahim bunda kita yang mampu membunuh sel sperma tersebut. Dan akhirnya hanya satu sel sperma saja yang mampu bertahan dan berhasil memasuki sel telur untuk melakukan pembuahan. Dan sel sperma itu adalah asal muasalnya kita yang telah memenangkan kompetisi. Naluri bertanding kita sudah muncul dari ratusan juta sel sperma lainnya. Itu menandakan bahwa Allah menciptakan kita dari sebuah perlombaan yang sangat hebat, dan kitalah sebagai pemenangnya. Belum cukup sampai di situ. Sel sperma yang berasal masuk ke sel telur harus melakukan pembuahan selama kurang lebih 9 bulan. Dalam kurun waktu 9 bulan, apapun bisa terjadi yang bisa membuat janin meninggal. Namun ternyata kita bisa melewati masa kritis, masa-masa sulit, hingga pada saat kelahiran. Saat masa kelahiran tiba, kita dikeluarkan dari rahim bunda kita melalui proses yang sangat berat antara hidup dan mati. Tetapi sekali lagi, kita bisa melewati saat-saat yang menegangkan itu, saat-saat kritis itu, dan terlahir untuk melihat dunia pertama kalinya. Itu menandakan kita dilahirkan setelah melewati saat-saat yang sulit, yang menegangkan, yang mempertaruhkan nyawa. Kitalah sebagai pemenangnya. Kita sebagai juara yang mampu memberikan kebahagiaan melalui tangisan yang menggelegar. Artinya, we are the champion. Apakah setelah flashback di mana masa kita dilahirkan masih membuat kita berkecil hati? Mungkin masih ada yang merasa kurang puas dengan kondisi fisiknya. Tetapi sebenarnya Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk di muka bumi. Ini diungkapkan dalam firman Allah, Quran surat At-Tin ayat 4, yang mengatakan, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Atau mungkin ada yang masih merasa kecewa karena dilahirkan dari keluarga yang miskin, tidak punya dan serba kekurangan, sehingga dia tidak memiliki modal seperti lainnya untuk menjadi orang yang berhasil. Memang kita tidak bisa merubah takdir dan memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang bagaimana, di kota mana, di negara mana, dari suku apa, dan lingkungan keluarga berkulit apa. Tetapi dimanapun dan dari keluarga bagaimanapun kita dilahirkan, satu hal yang sama yang Allah berikan kepada kita semua, sebuah kesempatan yang sama. Semua manusia diberikan waktu, modal dasarnya waktu. Satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, semua sama. Untuk melakukan apapun di dalam kehidupannya selama hidup di dunia. Kita tidak akan bisa merubah takdir karena itu merupakan ketetapan Allah sebagai sang pencipta beliau. Tapi kita bisa memberikan kesempatan untuk merubah nasib keadaan kita. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah sikap apa-apa yang ada pada diri mereka. Sekali lagi, sikap apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, jika saat ini kondisi kita masih kurang beruntung, maka jangan mudah menyerah dan patah semangat terlebih dahulu. Selagi kita masih hidup, masih ada napas dalam tubuh, masih ada kesempatan yang telah Allah berikan untuk kita bisa berubahnya. Jika ingin menjadi seorang dokter, belajarlah pada mereka yang mampu meraih gelar doktor yang berasal dari kalangan kurang mampu. Jika ingin menjadi pengusaha sukses, belajarlah pada mereka yang membangun bisnisnya dari nol dan hampir tanpa modal karena tidak punya kecukupan dana. Jika ingin menjadi orang baik, belajarlah pada mereka yang telah insaf dari kehidupan hitamnya, meskipun dengan susah payah. Semua hal ada jalan keluarnya, jika kita mau mencari dan berusaha seoptimal mungkin. Ingat, naluri bertanding kita sudah ada semenjak kita lahir. Kita telah dicetak menjadi seorang juara. Sebagai pemenang, seorang pemenang tidak akan mudah menyerah, tidak mudah berputus asa dan patah semangat. Namun seorang pemenang akan selalu berusaha menjadi yang terbaik, minimal untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Terakhir, saya akan mengutip dari seorang yang luar biasa, penulis buku bestseller di dunia dan seorang motivator dan inspirator, Zig Ziglar, mengatakan, "You were born to be a winner, but to be a winner, you must plan to win and prepare to win." Kamu dilahirkan sebagai seorang pemenang. Namun untuk menjadi pemenang harus merencanakan dan mempersiapkan kemenangan selanjutnya itu. Demikian yang saya bisa bagikan. Terima kasih atas waktunya. Salam luar biasa super dahsyat.